Halo semuanya, jadi di sini kita akan mengenal tentang bangun datar. Oke, yang pertama kita akan klik tombol play untuk memulai. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan tombol. Yang pertama ada 3 garis. Ini fungsinya untuk kembali ke petunjuk penggunaan. Untuk tombol home, ini fungsinya untuk kembali ke daftar isi. Untuk tanda panah ke kiri, ini fungsinya untuk ke slide sebelumnya. Untuk tanda panah ke kanan, ini fungsinya untuk ke slide berikutnya. Untuk tombol pematik ini fungsinya untuk masuk ke pertanyaan pematik. Untuk tombol ciri-ciri, kita akan masuk ke ciri-ciri bangun datar. Untuk tombol macam-macam ini, kita akan masuk ke macam-macam bangun datar. Untuk tombol soal, kita akan masuk ke soal latihan. Oke, selanjutnya kita akan klik tombol panah ke kanan untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada slide daftar isi yang isinya pematik, ciri-ciri, macam-macam, dan soal. Pertama, kita akan ke pematik terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, apa yang dimaksud dengan bangun datar? Oke, kita akan cari tahu jawabannya ke slide berikutnya. Kita klik tombol panah ke kanan. Jadi, bangun datar itu adalah bentuk 2 dimensi yang mempunyai permukaan datar dan tidak memiliki ruang. Nah, setelah kita tahu bangun datar itu apa, kita kembali ke daftar isi. Kita akan masuk ke ciri-ciri karena tadi kita sudah tahu apa itu pengertian dari bangun datar. Kita akan mencari tahu ciri-ciri dari bangun datar. Nah, kita klik tombol panah ke kanan untuk ke slide berikutnya. Di sini ada ciri-ciri yang pertama, yaitu sisi pada bangun datar. Jadi sisi ini adalah garis yang membatasi bangun datar. Contohnya di sini ada bangun datar persegi, yaitu persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi kiri. Begitupun segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi. Yang pertama sisi kanan, sisi kiri, dan sisi bawah. Selanjutnya kita ke slide berikutnya dengan klik tombol panah ke kanan. Di sini ada ciri-ciri yang kedua, yaitu sudut pada bangun datar. Nah, sudut ini terbentuk dari 2 garis yang bertemu di satu titik. Sudut ini biasanya ditandai dengan tanda kurang dari atau tanda panah ke kiri. Contohnya di sini ada persegi panjang. Persegi panjang ini mempunyai 4 sudut siku-siku. Setelah kita tahu ciri-ciri dari bangun datar itu ada 2, yaitu sisi dan sudut, kita akan lihat untuk macam-macam bangun datar. Kita kembali ke daftar isi dengan klik tombol home. Nah, kita akan ke macam-macam untuk mengetahui ada berapa sih bangun datar itu. Oke, macam-macam bangun datar ada. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada segitiga, yang ketiga ada lingkaran, yang keempat ada persegi panjang, yang kelima ada segi 5, keenam ada layang-layang, ketujuh ada trapesium, dan yang terakhir ada oval. Jadi macam-macam dari bangun datar itu ada 8. Oke, kita akan kembali ke daftar isi. Setelah kita mengetahui
Apa itu dari bangun datar, ciri-ciri bangun datar, dan macam-macam dari bangun datar, kita akan mengerjakan soal latihan. Nah, di sini ada soal latihan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ke slide berikutnya. Di sini ada satu soal, yaitu Rani melihat jam dinding di kelasnya. Bentuk jam dinding tersebut adalah bulat. Pertanyaannya, bangun datar apakah yang berbentuk seperti jam dinding ya? Apa lingkaran? Atau persegi? Atau trapesium? Atau segitiga ya? Kita pilih salah satu jawabannya dengan klik kita pilih di lingkaran. Ternyata jawabannya adalah lingkaran. Oke, itu tadi contoh soal atau soal latihan yang dapat dikerjakan. Jadi, kita telah belajar mengenal berbagai bangun datar dan ciri-cirinya. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. See you next time.